Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga melanggar netralitas, penjabat Gubernur NTB dipanggil Bawaslu. Berkomplot mengedarkan narkoba, dua pria di Mataram diringkus polisi. Penuhi standar prosedur operasi, tim SAR hentikan pencarian pemancing yang hilang di Pantai Lancing. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Barat melayangkan surat panggilan kedua kepada penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Gita Aryadi. Panggilan tersebut kembali dikirimkan setelah PJ Gubernur tidak hadir pada panggilan pertama. Bawaslu hendak mengklarifikasi kehadiran PJ Gubernur pada undangan non-kader di DPD Golkar bulan Maret lalu yang mendapat sorotan masyarakat. Klarifikasi tersebut diperlukan Bawaslu untuk memastikan terpenuhinya pelanggaran netralitas ASN kepada yang bersangkutan. Kalau dalam beberapa hari ke depan tidak ada konfirmasi, ya kami akan lakukan analisis, kami akan lakukan penalaran sendiri terhadap peristiwa itu dengan melihat media dan seterusnya untuk kita sampaikan rekomendasinya ke Komisi ASN. Tidak ada panggilan paksa, Pak? Bawaslu tidak punya kewenangan untuk. Menanggapi hal itu, penjabat gubernur mengaku belum menerima surat panggilan tersebut. Kan KPK memanggil saya juga waktu ada kasus Pak Luki. Ya kita datang sebagai untuk diminta saksi. Nah, padahal tidak ada apa-apa kan? Tidak apa-apa. Bawaslu tidak tahu apa sih? Kan ingin mengkonfirmasi apa sih duduk perkaranya. Apakah pada saat itu saya langsung ada KTA? Tidak ada. Nah, buktinya beliau masih mengundang saya nanti untuk Katanya ya. ada 2 kali surat panggilan, Pak. Belum saya terima saya Belum. belum coba saya lihat besok. Kayaknya sudah siap hadir ya. Oh iya. Gita menambahkan akan menunjukkan sikap yang baik sebagai warga negara dan akan memenuhi panggilan klarifikasi tersebut jika sudah menerima surat resmi. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Tim SAR gabungan menghentikan pencarian pemancing yang hilang di Pantai Lancing, Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, mulai Selasa sore. Penghentian tersebut sesuai standar operasional prosedur setelah tim mencari selama 7 hari. Proses pencarian sudah dilakukan optimal dengan mengerahkan seluruh fasilitas yang ada. Namun hingga hari terakhir pencarian, korban yang merupakan seorang dokter belum berhasil ditemukan. Kendati pencarian dihentikan, namun tim SAR gabungan akan terus melakukan pemantauan selama 2 hari dengan meminta bantuan warga dan nelayan sekitar. Dan hasil penyisiran kami dari mulai LKP yaitu di Gili Gansing sampai dengan Torok Aibelek Selong Belanak hingga hari ke-7 ini masih nihil. Dan sesuai dengan SOP kami, apabila operasi SAR dilaksanakan hingga hari ke-7 dengan hasil nihil, maka operasi SAR diusulkan untuk ditutup. Namun demikian, kami tidak serta-merta untuk menutup operasi SAR. Kami masih melakukan pemantauan hingga 2 hari ke depan dengan unsur yang terbatas. Sepekan lalu, perahu motor yang ditumpangi 3 pemancing di perairan Pantai Lancing, Desa Mekarsari, Lombok Tengah, terbalik karena dihantam gelombang laut. 2 korban diselamatkan nelayan sekitar, namun 1 orang bernama Lalu Wisnu Aditya hilang dan belum ditemukan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan logistik mulai disiapkan panitia pemberangkatan haji Kabupaten Lombok Barat menjelang keberangkatan bulan Mei mendatang. Logistik berupa koper, tas pinggang, seragam, dan perlengkapan ibadah sudah tiba awal pekan ini dan siap dibagikan kepada calon haji.
Seluruh logistik akan dimasukkan ke dalam koper untuk digunakan selama berhaji sekaligus sebagai kenang-kenangan. Kemenak mengimbau calon jemaah haji memperhatikan batasan berat barang yang boleh dibawa ke tanah suci. Yang datang pada hari ini hanya 400 koper saja dulu terkait dengan koper yang ada di provinsi. Kita dikirimkan 400 ini sesuai dengan jumlah jamaah reguler yang asli, yang utuh. Jamaah inti ya, jumlah inti jamaah. Mulai besok insya Allah kita akan bagikan per kecamatan biar tidak terjadi penumpukan. Kuota jemaah haji asal Lombok Barat berjumlah 753 orang yang rencananya dibagi dalam 3 kloter dan akan berangkat mulai tanggal 15 hingga 25 Mei. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kepolisian Resor Lombok Timur menggelar operasi penyakit masyarakat menyasar para penjual dan pembuat minuman keras tradisional di sejumlah lokasi. Di Kelurahan Sekarteja dan Desa Jantuk, polisi menyita puluhan botol miras jenis tuak dan brem yang siap diantar ke konsumen. Polisi juga mendata pemilik dan pedagang miras untuk diajukan ke pengadilan. Mereka dijerat pasal tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman minimal 3 bulan. Operasi digelar atas permintaan masyarakat yang ingin wilayahnya tidak menjadi lokasi jual beli minuman keras. Penanganan miras sejauh ini ditangani oleh teman-teman Sat Sebara bersama Sat Narkoba dan gabungan teman-teman dari Reskrim. Dan itu akan tetap dilakukan selama pilkada dan titik-titiknya itu sudah ditentukan karena orang-orang yang menjual itu kan terutama di wilayah Lenek, wilayah Sakra, sama wilayah Tanjung. Razia miras dan perjudian akan terus digelar polisi untuk menciptakan suasana kondusif usai Lebaran Idul Fitri. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.